Penilaian risiko penyakit radiovaskular aterosklerotik saat ini didominasi oleh kadar kolesterol LDL dan non-HDL. Namun, rasio kolesterol total terhadap HDL yang mudah didapat dari profil lipid standar belum menjadi perhatian yang sama. Studi ini menggunakan data dari kohort ARIDGE yang beragam, bertujuan untuk mengetahui peranan rasio kolesterol total terhadap HDL sebagai penanda risiko penyakit radiovaskular aterosklerotik, terutama pada individu dengan ketidaksesuaian antara rasio kolesterol total terhadap HDL dan kadar kolesterol LDL atau non-HDL. Selanjutnya yaitu metode. Studi kohort prospektif dilakukan pada pria dan wanita paruh baya berusia 45 hingga 64 tahun dari 4 komunitas di Amerika Serikat pada tahun 1987. Dari 15.792 individu, peneliti menggunakan kriteria eksklusi sebagai berikut. Yang pertama, peserta dengan kejadian ASCVD atau atherosclerotic cardiovascular disease. Yang kedua, peserta yang bukan ras kulit hitam atau putih serta ras kulit hitam dari pusat Minnesota dan Maryland. Yang ketiga, peserta yang tidak memiliki nilai lipid. Sampel akhir mencakup 14.403 peserta, dilakukan pada 5 kali kunjungan atau visit dalam rentang tahun 1987 hingga 2013. Kemudian darah puasa untuk analisis lipid diambil pada setiap kunjungan dan pemeriksaan kolesterol HDL diukur dengan berbagai metode. Pada kunjungan pertama, kedua, dan ketiga, HDL kolesterol diukur dengan metode presipitasi magnesium dextran. Pada kunjungan keempat, HDL kolesterol diukur menggunakan Cobas-Fara 2 Analyzer atau ROCE dan the monotest cholesterol enzymatic assay. Kemudian pada kunjungan terakhir atau kunjungan kelima, HDL kolesterol diukur dengan tes Olympus HDL kolesterol. Variabel lipid utama untuk studi ini adalah rasio kolesterol HDL, non-HDL kolesterol yaitu kolesterol total dikurangi HDL, dan LDL kolesterol yang dihitung dengan metode Martin atau Hopkins. Kemudian dibentuk 2 kategori dari 3 variabel lipid tersebut, yaitu di bawah nilai median dan sama dengan atau di atas nilai median. Dari rasio tersebut, 4 kategori korkondansi dan diskordansi dibuat seperti diskordansi tinggi, yaitu kolesterol HDL lebih tinggi atau sama dengan median dan LDL kurang dari median. Selanjutnya, kovariat lain dari penelitian tersebut yaitu demografi, termasuk usia, jenis kelamin, ras atau pusat, pendidikan, dan lain-lain, serta faktor resiko kardiovaskular seperti merokok, aktivitas fisik, diabetes, dan hipertensi. Data-data tersebut diperoleh melalui riwayat, pemeriksaan fisik, dan data laboratorium pada setiap kunjungan. Kemudian metode analisis statistik. Yang pertama, konkordansi ditampilkan secara grafis menggunakan diagram pencara atau scatter plots untuk setiap pasangan variabel. Yang kedua, karakteristik awal populasi studi berdasarkan kategori konkordansi lipid dijelaskan menggunakan rata-rata dan proporsi yang dibandingkan menggunakan uji analisis varians ANOVA dan uji chi-square. Untuk analisis prospektif digunakan model Cox proportional hazard dengan pendekatan variabel waktu. Dan yang terakhir, analisis tambahan untuk membantu menentukan bagaimana perbedaan antar parameter lipid dapat memprediksi resiko ASCVD secara lebih akurat. Partisipan dengan nilai kolesterol total yang lebih tinggi secara diskontinly itu cenderung pada jenis kelamin laki-laki, memiliki kadar trigliserida yang lebih tinggi, lalu cenderung menderita diabetes, hipertensi, dan menjadi perokok aktif dibanding kelompok lain. Dan sekitar 1 dari 4 orang memiliki resiko 24% lebih besar terkena ASCVD dengan hazard rasio 1,24 dan juga interval kepercayaan 95% dibandingkan dengan partisipan yang memiliki kadar kolesterol total atau kolesterol HDL yang lebih rendah dan kurang dari median.
Lalu di antara partisipan yang memiliki nilai kolesterol total kurang dari median dan kolesterol LDL yang lebih tinggi tidak memiliki resiko ASCVD yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kolesterol LDL yang lebih rendah. Pada tabel nomor 2 menunjukkan analisis variasi waktu untuk bahaya insiden ASCVD menurut kelompok kolesterol total atau kolesterol HDL dan kelompok kolesterol non-HDL. 1 dari 5 orang memiliki median kolesterol total HDL yang tidak sesuai dengan median memiliki risiko 29% lebih besar terkena ASCVD dengan hazard ratio-nya itu 1,29 dan interval kepercayaannya 95% dibandingkan dengan partisipan yang memiliki kadar kolesterol total atau kolesterol HDL yang lebih rendah. Lalu pada partisipan yang memiliki kadar kolesterol total kurang dari median dan kolesterol non-HDL-nya lebih tinggi secara signifikan, itu berisiko 18% lebih tinggi terkena ASCVD dibandingkan dengan partisipan yang memiliki kadar non-HDL yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu pada tabel 3, ini menunjukkan ketidaksesuaian berdasarkan status diabetes. Di antara partisipan dengan kadar kolesterol LDL-nya kurang dari median dan memiliki kadar kolesterol total yang lebih tinggi dari median memiliki peningkatan risiko ASCVD secara signifikan tanpa memandang status diabetes. Dapat dilihat bahwa P-interaction-nya adalah 0,25. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status diabetes dan tingkat ketidaksesuaian hasil kolesterol total atau kolesterol. Para penderita kolesterol LDL atau kolesterol non-HDL memiliki nilai kurang dari median, sedangkan penderita kolesterol total TC atau kolesterol HDL memiliki nilai lebih dari median. Di antara orang-orang dengan TC atau HDL kolesterol kurang dari median dan orang-orang dengan LDL kolesterol lebih dari atau sama dengan median, tidak memiliki resiko ASCVD yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki LDL kolesterol kurang dari median. Sedangkan pada individu yang memiliki kadar LDL kolesterol kurang dari median memiliki resiko ASCVD lebih tinggi. Selanjutnya, resiko ASCVD juga dapat terjadi secara 2 kali lipat pada penderita yang memiliki nilai kolesterol LDL atau kolesterol non-HDL kurang dari median dengan riwayat diabetes. Yang ketiga, pada jurnal tersebut menyatakan bahwa kolesterol total TC atau kolesterol HDL menjadi faktor terjadinya peningkatan resiko, seperti peningkatan ApoB. Selanjutnya, pada pasien yang memiliki penyakit arteri koroner menunjukkan bahwa pada kolesterol total atau kolesterol HDL perlu diklasifikasi ulang mengenai ateroma dan tingkat major adverse cardiovascular event atau MACE ketika terjadi ketidaksesuaian dengan kolesterol LDL, kolesterol non-HDL, dan apolipoprotein B. Lalu, pada pasien yang memiliki nilai apolipoprotein B sebesar kurang dari 59 mg/dl, maka dapat dikatakan bahwa memiliki nilai yang sama dengan penderita kolesterol total atau kolesterol HDL yang bernilai lebih dari 2,5, di mana artinya mempunyai perkembangan mengenai ateroma dan MACE yang lebih tinggi daripada penderita kolesterol total atau kolesterol HDL yang bernilai kurang dari 2,5. Kemudian pada sebagian besar pasien yang memiliki resiko menengah sampai ke atas dalam menderita kolesterol non-HDL perlu dilakukan adanya pengobatan yang lebih agresif untuk mendapatkan target yang diinginkan. Masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ketidaksesuaian antara kolesterol total atau HDL dan kolesterol LDL rendah itu meningkatkan resiko ASCVD. Individu dengan kolesterol non-HDL rendah dan kolesterol total atau HDL diskordan itu berisiko lebih tinggi terkena ASCVD. Peningkatan kolesterol total atau HDL berfungsi sebagai indikator risiko kardiovaskular, meskipun status diabetes tidak memengaruhi hubungan ini. Nah, temuan ini mendukung penggunaan rasio TC atau HDL sebagai target dalam pengobatan pasien yang berisiko tinggi, meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.
Baik, sekarang masuk pada bagian saran. Yang pertama adalah menggunakan desain yang lebih eksperimental. Nah, hal ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesalahan dari faktor yang tidak terukur. Nah, kemudian ada pengukuran ApoB dan LDLP yang dilakukan secara konsisten di seluruh kunjungan. Nah, hal ini berguna untuk analisis lebih mendalam terkait ketidaksesuaian antara parameter lipid tersebut seiring waktu dan hubungannya dengan faktor risiko ASCVD. Nah, kemudian ada penggunaan metodologi pengukuran LDLC yang konsisten di seluruh kunjungan. Hal ini berguna untuk mengurangi terjadinya potensi kesalahan. Kemudian dilanjutkan dengan poin keempat, yakni pemantauan dan pencatatan terperinci intensitas statin atau perubahan intensitas dosis selama masa tindak lanjut yang berguna untuk mengetahui bagaimana intensitas dosis dapat memengaruhi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah! Video kami. Dadah. Nantikan video selanjutnya.